Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dengan sepenuh hati kita mau menyembah, memuliakan Dia dan mendengar sabdanya. Mari kita ambil waktu tenang, kita bersaat teduh. Mari kita mendasari ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita datang untuk menyembah seorang pribadi yang luar biasa, yang namanya ajaib, yang kekal, yang sejati. Mari kita memulai ibadah kita dengan meninggikan nama Yesus, nama ajaib, nama yang tidak ada duanya. Namanya ajaib, Yesus Tuhan. Namanya ajaib, namanya ajaib, namanya ajaib, Yesus Tuhan, Raja Maha Kuasa, Tuhan Maha Ada. Namanya ajaib, Yesus Tuhan, Gembala yang baik, batu karang kokoh, Allah Maha Kuasa. Sujud padanya dan menyembah Dia, namanya ajaib, Yesus Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, namanya ajaib, Yesus Tuhan. Namanya ajaib, namanya ajaib, namanya ajaib, Yesus Tuhan, Raja Maha Kuasa, Tuhan Maha Ada. Namanya ajaib, Yesus Tuhan, Gembala yang baik, batu karang kokoh, Allah Maha Kuasa. Sujud padanya dan menyembah Dia, namanya ajaib, Yesus Gembala yang baik, Gembala yang baik, batu karang kokoh, Allah Maha Kuasa.
dan menyembah Dia. Namanya ajaib, Yesus Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita mengawali di dalam doa. Sungguh Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah yang menciptakan kami, Allah yang menyatakan akan segala rancangan-Mu yang sempurna dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan kami yakin dalam pribadi setiap kami, Engkau punya rancangan yang begitu luar biasa. Keajaiban Tuhan itulah yang kami tinggikan dalam ibadah kami pada hari ini. Karena kami bersyukur, kami bisa ada sampai di minggu terakhir tahun ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang menciptakan kami adalah juga gembala kami yang baik, yang menuntun, memelihara, memberkati setiap langkah-langkah kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur kami sadar akan keberadaan kami yang penuh dengan cacat celah. Engkau menguji hati kami, Engkau melihat tingkah laku kami, Engkau juga tahu apa yang kami ucapkan. Bahkan jauh dalam hati kami Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami sadar kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Biarlah kuasa darah Kristus menyucikan kami. Biarlah kuasa darah Kristus memulihkan hidup kami. Dan bahkan di hari ini ketika kami kembali beribadah, kami kembali disegarkan, kami kembali dikuatkan untuk kembali melangkah dalam rancangan Tuhan dan berjalan dalam tuntunan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang ajaib, gembala kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dengarkanlah berita anugerah di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Surat Ibrani pasal 9 ayat 28, demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Biarlah kita semua didapati sebagai orang-orang yang setia menantikan Tuhan, karena ada anugerah keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan satu ayat, kiranya ini boleh menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita saat kita mengalami pergumulan, mengalami masalah dalam kehidupan kita. Saya ambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Biar ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur di akhir daripada tahun ini, khususnya hari ini, kita boleh kembali datang untuk boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin dalam kehidupan, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, di awal tahun 2025 hingga saat ini, tidak sedikit pergumulan, masalah kita hadapi, baik secara pribadi maupun keluarga. Kita mengingat bahwa permasalahan-permasalahan tersebut bukanlah hal yang mudah yang harus kita lalui. Terkadang ada keputusasaan dalam kehidupan kita saat kita menjalaninya. Namun biarlah kiranya setiap kita boleh dengan ucapan syukur karena segala berkat, rahmat, dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dalam kehidupan kita selepas sehari, terutama dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi, khususnya di tahun 2025 ini. Mari kita akan bersama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan menaikkan pujian dari KPRI nomor 30,
Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Perlindungan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku tak senang. Diberi rahmat dalam ujian, roti hidup tak kurang. Dan hidup rasa haus benar, dan jiwa menanggung berat. Dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Dari batu air memancar, terbitlah kegirangan. Kita menyanyikan bait yang ketiga. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya amat penuh. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya amat penuh. Dijanjikan perhentian yang indah amat teguh. Bila Yesus Kristus datang, muliaannya ku pandang. Selamanya ku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. Selamanya ku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pikirkan perkara yang di atas. Itu adalah satu tema khotbah pada hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta IGD Puji Ari Santosa. Namun sebelum firman disampaikan, kita akan kembali menaikkan pujian, mengingatkan kepada kita untuk kita tetap menuju tempat yang tertinggi untuk memuji memuliakan nama Tuhan selama kita masih diberikan satu kesempatan untuk meninggikan dan memuliakan Dia. Biarlah kita boleh ingat akan janji-janji Tuhan yang akan diberikan, dan juga kita mengingat akan satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mau datang dan mau berserah kepada Tuhan. Kita menaikkan satu pujian dari PPK nomor 186, ke tempat yang tertinggilah. Ke tempat yang tertinggilah, gelap jiwaku merindulah. Unaikan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa. Dengan penuh percayaku, tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan tetapkan jiwaku
Mari jemaat kita bersatu di dalam doa. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di dalam hadirat Tuhan. Dan kami rindu Tuhan di minggu yang terakhir di tahun 2025. Tahun yang penuh dengan tantangan, pergumulan, namun juga kami percaya tahun yang penuh dengan rasa syukur. Di tengah-tengah segala apapun yang kami alami, kami mau berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menyertai kami. Kesetiaan Tuhan itulah yang membuat kami tetap bisa berdiri kokoh. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena ada Sang Immanuel yang terus boleh setia menopang kami. Dan kalau hari ini kami diajak juga untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk memikirkan perkara yang di atas. Tolong kami Tuhan, supaya sekali lagi kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Kami sekali lagi diingatkan apa yang terutama, apa yang terpenting dalam hidup kami. Dan itu yang kami pegang, yang kami jalani. Dan kami mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Pimpin kami Roh Kudus dengan kuasa-Mu, dengan pengurapan-Mu, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, sungguh-sungguh boleh menundukkan diri kami di dalam otoritas kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan ya, jemaat yang di bawah maupun yang di atas, kita percaya ini adalah momen yang khusus yang Tuhan berikan bagi kita bisa hadir di minggu terakhir, minggu ke-52 dari minggu-minggu yang sudah kita jalani sepanjang tahun 2025 ini. Ya, puji Tuhan. Saya selalu teringat dengan perkataan ya, seorang jemaat yang mengatakan, ya mungkin bagi kita yang menjalani hidup tahun ini biasa-biasa saja. Ya, tahun lalu juga lancar-lancar saja, tidak ada masalah yang besar yang dihadapi. Sepertinya semuanya mengalir ya, tahun berganti tahun, ya dari tahun 2020 kita COVID, ya sampai kurang lebih pertengahan tahun 2023, ya, semua kita mengalami, tetapi bagi banyak orang, mungkin dia tetap masih bisa survive. Tapi bagi sebagian orang, tahun-tahun ini, khususnya dalam 5 tahun terakhir ini, tahun-tahun yang tidak mudah Bapak Ibu. Banyak yang dihadapi, baik secara keseluruhan, ya karena COVID, berdampak kepada ekonomi, ada saudara yang dipanggil Tuhan, ada yang kehilangan kesehatannya, relasinya juga terganggu, di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan dan sebagainya. Dalam pelayanan pun seperti itu. Sehingga bagi orang-orang tertentu bisa melewati minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai di ujung itu betul-betul blessing, anugerah Tuhan. Orang ini mengatakan, saya nggak nyangka, dulu waktu mengawali tahun 2025, rasanya berat sekali, mungkin nggak saya bisa melewati ya, minggu-minggu, bulan demi bulan ini. Tapi kalau sekarang saya bisa di akhir tahun ini, kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menuntun, nggak mungkin. Dan itu yang seharusnya menjadi pegangan kita Bapak Ibu, bahwa ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang terus boleh menopang setiap kita. Tapi lebih dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita bersyukur karena ada Tuhan yang menuntun kita. Hal yang harus kita juga renungkan adalah bagaimana dengan hidup kita. Tahun berganti tahun, usia kita bertambah, pertanyaannya apakah kita ini makin dekat nggak sama Tuhan? Lagu tadi mengatakan ke tempat tertinggilah, artinya apa? Ada sebuah proses bertumbuh yang harus kita alami. Bukan sekedar bisa dan mampu melewati ya pergumulan-pergumulan hidup. Tapi secara kehidupan kita harus menjadi orang Kristen yang sejati. Ciri orang Kristen sejati adalah ada perubahan hidup, ada transformasi, ada sanctification, proses pengudusan yang berlangsung terus. Karakter kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang sehat dan dewasa. Oleh karena itu di dalam 2 Korintus pasal 5, dan saya berharap ini menjadi pegangan ayat kita bersama-sama, dikatakan demikian, jadi ya kita semua sudah
Di dalam Kristus, kita adalah milik Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Firman Tuhan ini untuk kita yang sudah di dalam Kristus, yang sudah diselamatkan dalam Kristus, yang sudah menjadi milik Kristus, dan bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Ketika kita mengatakan kita ciptaan baru, yang lama ditinggalkan, yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan firman dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ditinggalkan. Kita melepaskan manusia lama dan kita hidup di dalam manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ini jauh lebih penting dari sekedar kita bisa melewati masalah-masalah kehidupan. Gereja kita ini coba membuat sebuah roadmap, ya, peta perjalanan, ya, dari jemaat dijangkau, ya, jadi anggota gereja, tapi nggak cukup. Tapi setelah masuk menjadi bagian anggota gereja, kita mau menjadi murid. Ini proses. Setelah dimuridkan, kita mau melayani, kita mau berbagi, kita mau berbuah, kita mau diutus. Bahkan setelah kita jadi murid, kita mau menjadi murid yang mampu memuridkan. Nah, ini sebuah proses kedewasaan yang kita rindu bangun di tengah-tengah gereja kita. Nah, saudara, hari ini kita akan renungkan hanya 2 ayat saja yang tertulis di depan. Ya, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca 2 ayat ini untuk mendasari apa yang kita rindu kita hidupi dalam kehidupan kita di masa-masa mendatang, dan ini pesan di minggu terakhir di tahun ini. Mari kita baca surat Kolose pasal 3 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita ulangi sekali lagi ya, hanya 2 ayat, jadi saya berharap 2 ayat ini kita betul-betul resapi, kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya, kita baca sekali lagi, Kolose 3 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya coba ajak kita melihat ayat yang pertama. Ya, bagian ini, ya, khususnya ayat pertama sampai yang keempat ini sebenarnya menjadi sebuah rangkaian. Di dalam ayat yang pertama dari Kolose pasal 3 dikatakan, karena itu. Kata karena itu atau sebab itu menjadi sebuah kunci penting untuk kita bisa melihat sebuah alasan kenapa kita hidup memikirkan hal yang di atas. Kenapa kita hidup harus berfokus kepada hal-hal yang dari Allah. Hal-hal yang bernilai kekal, nilai-nilai surgawi. Sebab itu atau karena itu. Nah, ini kalau kita lihat dalam bagian ini, saudara, itu ada alasannya di ayat-ayat yang sebelumnya. Saya kemarin ada ngobrol dengan ya, waktu kumpul Natalan keluarga. Beliau adalah seorang jaksa, ya, sudah pensiun, ya, sudah cukup lama pensiun, tetapi ngobrol-ngobrol santai begitu ya. Waktu kumpul keluarga Natalan, dan beliau mengatakan dia kan di dunia pengadilan. Itu biasanya kalau di pengadilan itu kata-kata para orang-orang yang ada di pengadilan itu ya, baik hakim, jaksa, panitera, pengacara itu beda-beda ya. Ada kata kuncinya Bapak Ibu. Kalau jaksa itu biasanya kalimatnya selalu dengan kalimat dimulai dengan bahwa. Bahwa, gitu. Jadi ada sebuah fakta-fakta bahwa karena ini. Ya. Jadi menuntut atau menyatakan sesuatu yang ingin mendorong bahwa si terdakwa ini sudah melakukan pelanggaran. Bahwa, ya karena ini, bahwa, gitu. Jadi selalu dimulai dengan kata bahwa. Nah, kalau hakim beda lagi. Kata apa biasanya Bapak Ibu kalau hakim? Setelah dengar fakta, ya, saksi-saksi dan sebagainya, kemudian apa? Menimbang atau berdasarkan gitu ya, menimbang. Menimbang banyak gitu ya, menimbang.
Artinya apa? Dia coba rangkum dan melihat ini ada saksi satu, saksi dua, jaksa penuntut menyatakan demikian. Kemudian apa? Ada advokat atau pengacara atau penasihat hukum. Nah itu membela, ya. Apa yang bisa dilakukan, ya, memberikan advokasi. Kalau panitera beda lagi, bagian mencatat, ya, sekretarisnya pengadilan. Jadi semua fakta, ya, HK, hakim ketua, HA, hakim anggota, tulisnya begini semua, ya, dicatat semua supaya semua proses persidangan terangkum di sana. Jadi saya pikir menarik juga gitu ya. Jaksa berkata seperti ini, ya, kemudian penasihat hukum atau pengacara, kemudian ada panitera yang mencatat, ada pembela, ya, ada apa? Dan terakhir ada hakim yang mencoba untuk membuat sebuah kesimpulan, menimbang perkara ini dan kemudian ujungnya apa? Memutuskan. Nah, setelah ketika kita melihat dalam bagian ini saya juga berpikir betul ya, di dalam Alkitab ini banyak sekali ada kalimat yang menuliskan karena itu. Karena itu, kenapa? Karena engkau sudah mengalami kasih karunia Tuhan, karena engkau sudah ditebus, karena engkau sudah diselamatkan, karena engkau yang tadinya harus binasa, tapi karena ada anugerah Allah yang memulihkan engkau, yang menebus engkau. Jadi ada inisiatif Allah. Di tengah-tengah ketidakberdayaan manusia, di tengah-tengah kita yang adalah orang-orang yang hopeless, yang tanpa harapan, yang di bawah murka Allah. Karena kita ini sebenarnya musuh Allah Bapak Ibu. Kita bukan hanya tersesat. Kita bukan hanya kehilangan arah, tapi kita adalah musuh Allah, dan kalau musuh itu harusnya dilawan, dihukum, dibinasakan, dimusnahkan. Tapi Allah mau turun ke tengah dunia menyelamatkan kita. Itulah Natal. Allah mau turun berinisiatif untuk mengangkat kita yang adalah musuh Allah supaya kita selamat. Bahkan supaya kita ini menikmati, ya, tinggal dan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Kita yang adalah musuh dipulihkan dan diselamatkan. Karena itu. Karena sempurnanya karya Allah yang menyelamatkan, apa yang harus kita lakukan? Karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena itu kita yang sudah dibangkitkan, kita yang harusnya mati, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini ayat pertama. Ayat kedua lanjut yang tadi kita sudah baca. Pikirkanlah hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus itu harusnya hidup kita, identitas kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat konteks jemaat atau surat Kolose ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose dan juga Epapras, ya, dia adalah pendiri jemaat Kolose. Dalam kondisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang juga berjuang. Bahkan ada begitu banyak, ya, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran gnostik, ya. Gnostik itu adalah ada orang-orang yang menyatakan dirinya berpengetahuan, mengetahui segala sesuatu. Ini adalah surat yang ditulis sekitar abad ke-6 atau tahun 60-an Masehi. Jadi mereka juga menghadapi tantangan yang tidak mudah di sana. Ada yang mencoba menarik mereka kembali kepada ajaran yang lama. Sehingga mereka tidak lagi melihat Kristus sebagai yang tertinggi, sebagai yang utama. Oleh karena itu, saudara, kalau kita lihat misalnya di pasal yang pertama, di dalam suratnya Rasul Paulus menekankan keutamaan Kristus. Kristus yang kita sembah ini adalah Allah yang agung, yang terutama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, bangga nggak jadi orang Kristen? Seharusnya kita bangga Bapak Ibu jadi orang Kristen.
Jangan hanya bangga jadi orang yang beragama, Bapak Ibu. Karena kita memiliki Allah yang jauh lebih sempurna, jauh lebih mulia, kekal adanya, dan Dia pencipta langit dan bumi, Alfa dan Omega. Kalau kita lihat, waktu Natal kita merenungkan surat Ibrani, itu juga menggambarkan tentang keagungan, kemuliaan Kristus, jauh dan lebih dari malaikat-malaikat, jauh lebih besar daripada Musa, nabi besar orang Israel, jauh lebih mulia daripada Melkisedek. Jadi dalam surat-surat ini kita diajak untuk melihat betapa luar biasanya dan betapa bersyukurnya kita mengenal Allah yang utama. Gambar Allah yang tidak kelihatan, kita nggak bisa lihat Allah, tetapi melalui Kristus kita bisa melihat dan mengenal Allah. Karena di dalam Dialah, di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya berharap ketika kita mendengar kalimat-kalimat ini kita tergugah, kagum dengan Tuhan kita. Seorang pengkhotbah di depan bukan hanya sekedar menceritakan tentang, oh khotbahnya bagus, bukan. Tapi apakah pengkhotbah itu mengagungkan enggak siapa Yesus itu? Apakah gereja itu meninggikan Yesus enggak? Apakah salib itu menjadi pusat daripada seluruh pemberitaan enggak? Apakah karya penebusan Kristus melalui kematiannya dan kebangkitan itulah menjadi berita utama enggak dalam sebuah gereja? Kalau khotbah hanya lucu-lucu, senang gitu ya, ilustrasinya bagus, buat apa Bapak Ibu? Tapi semua harus kembali kepada esensi dan inti daripada gospel ini, Alkitab ini. Yang memberitakan tentang Yesus yang mulia, yang agung itu. Bahkan di ayat 17 dikatakan Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Wow. Jadi tengah-tengah kondisi jemaat Kolose yang mulai meragukan tentang Yesus, tentang ketuhanannya, tentang karyanya, Rasul Paulus menegaskan, ini loh Yesus itu. Pribadi yang luar biasa. Kekaguman kita tidak cukup sebenarnya, harusnya berhenti di waktu kita merayakan Natal ya. Allah turun ke tengah dunia dalam kesederhanaan, tapi malaikat di surga bernyanyi. Kemudian kita juga melihat karya Yesus yang bisa membuat mujizat segala macam. Orang buta disembuhkan, ya, orang lumpuh bisa berjalan. Kemudian apa? Orang mati dibangkitkan. Tapi karya Yesus yang menyelamatkan melalui kematiannya di atas kayu salib dan juga kebangkitannya menjadi sebuah kuasa yang luar biasa yang bisa kita lihat dalam pribadi Yesus itu. Bahkan Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu menggambarkan betapa agungnya Dia dan Dia adalah Allah itu sendiri yang sudah menyatakan karya keselamatannya bagi setiap kita. Kristus adalah yang tertinggi, itulah pesan kitab Kolose Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita pegang. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat dalam konteks jemaat Kolose, yang kedua adalah yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus adalah Kristus sudah cukup. Tidak perlu ditambahkan yang lain, anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Tidak perlu ditambah lagi dengan perbuatan baik supaya kita selamat. Perbuatan baik itu adalah ekspresi karena Allah sudah menyelamatkan kita. Ekspresi syukur kita, ungkapan bahwa kita adalah orang yang sudah di dalam Tuhan dan kita mau menjalani hidup seperti orang-orang yang sudah mengalami hidup diselamatkan dalam Tuhan. Jadi bukan untuk selamat Bapak Ibu. Tapi dalam konteks ini ya, jemaat Kolose diajak untuk kembali ya kepada ritual-ritual, kepada hal-hal yang menggambarkan Yesus itu enggak cukup, perlu ditambah dengan perbuatan baik supaya selamat. Dan yang ketiga yang dikatakan dalam surat Kolose adalah Yesus itu adalah identitas kita, jati diri kita, hidup kita. Kenapa kita disebut orang Kristen Bapak Ibu? Kita harus sadari ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus.
Kristus ada dalam diri kita. Kristus yang menguasai kita. Kristus yang harus tercermin dalam setiap tingkah laku, perkataan, bahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kita. Jadi ini adalah surat yang diajarkan untuk menyerang atau meluruskan ajaran-ajaran gnostik, ya, orang yang merasa berpengetahuan, orang-orang yang mengatakan kami mengetahui segala sesuatu. Tapi dia membalikkan, ya, kepada ajaran-ajaran yang lama. Sekarang ini juga ada orang yang merasa berpengetahuan, ya. Hati-hati Bapak Ibu dengan perkembangan teknologi. Kita tidak menafikan atau menolak misalnya kayak AI Bapak Ibu, ya. Artificial Intelligence itu hal yang baik, positif. ChatGPT, Gemini itu hal yang baik, sangat menolong. Saya pun belajar. Ya, sangat luar biasa perkembangan itu. Tetapi hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjebak kepada hal-hal yang akhirnya keluar dari jalur. Keluar dari kebenaran, karena kita merasa ini lebih benar, ini lebih penting, bisa tahu segala sesuatu. Kita nggak mengandalkan lagi kuasa Tuhan. Dan itu berbahaya. Bukan nggak boleh Bapak Ibu, tetapi harus betul-betul kita mohon supaya Tuhan menolong kita tetap setia berjalan dalam kebenarannya. Jadi saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Ya, Kolose pasal yang ketiga, ayat 2 dan 3. Yang pertama, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Saudara, ini bukan berarti kita ini mengabaikan dunia. Kita hidup di dunia kok. Kita masih butuh makan. Kita butuh tubuh yang sehat. Jadi kita perlu menghargai kehidupan ini. Jaga alam, jaga kebersihan, merawat tubuh, itu hal-hal yang tetap harus kita lakukan karena kita masih hidup di dunia. Kita harus bekerja, kita harus mencari nafkah. Tetapi yang mau ditekankan dalam bagian ini adalah biarlah hal duniawi itu tidak menjadi tujuan hidup. Setelah dalam banyak hal di Alkitab kita, baik dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, itu sering kali ditekankan bahwa kita ini adalah orang asing. Kita di dunia ini perantau. Hidup kita itu bagaikan di kemah-kemah. Artinya apa? Sementara. Hidup kita ini fana. Ini yang harus kita sadari. Hidup manusia paling lama mungkin 80-90 tahun, ada yang 100 tahun, itu betul-betul anugerah. Tetapi jarang orang yang bisa hidup sampai 90-100 tahun. Kemarin saya punya ada anak pemuda di gereja sebelumnya itu dipanggil Tuhan usia 39 tahun. Anaknya 2 masih kecil-kecil. Kaget ya, ini anak pemuda. Dulu zaman saya masih di pelayanan di youth di gereja sebelumnya. Sempat ya ketemu dan pelayanan bareng. Siapa nyangka Bapak Ibu? Dan meninggalnya di tanggal 25 Desember. Waktu Natalan. Semua yang kita alami sekali lagi mengingatkan betapa fananya hidup, betapa terbatasnya hidup kita. Dan untuk itulah ya firman Tuhan di dalam Kolose 3:2 ini mengingatkan kita, hal duniawi janganlah menjadi tujuan kita. Tetapi biarlah kita terus fokus untuk memikirkan hal-hal yang kekal. Karena kita hidup di dalam identitas yang baru. Kita harus punya gaya hidup yang baru. Sebagai ciptaan baru. Sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Dan bahkan saudara kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dari Kolose pasal 3, itu judulnya adalah manusia baru. Di sana didaftarkan ya berbagai hal yang harus dijalani sebagai orang yang sudah hidup baru dalam Tuhan. Yaitu mematikan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, kedurhakaan, marah, geram. Saya jadi ingat kita pernah membahas, Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, 7 dosa maut. Masih ingat apa aja? 7 dosa maut, the 7 deadly sins. Apa?
ketamakan. 7 dosa maut menggambarkan hidup manusia lama, jangan ada ketamakan. Korupsi terjadi karena orang itu tamak, nggak pernah merasa cukup. Makanya penting Bapak Ibu, ya saya dorong kita semua, ayo coba ya, biasakan ngucapin doa Bapa kami. Karena dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu kita diajar apa? Untuk berorientasi kepada hal-hal yang kekal. Bapa kami yang di surga. Kemudian apa? Dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Ketika kita berdoa, 4 pokok doa atau 4 hal yang ditekankan di dalam doa itu orientasinya vertikal, ke atas. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Doa Bapa kami mengajarkan kita, ayo kita orientasi kepada hal-hal yang di atas. Relasi kita dengan Tuhan kita bangun dengan baik, menjadi pondasi hidup kita. Ini yang harus kita ingat. Baru kemudian apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orientasi vertikal, horizontal kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi dalam bagian ini kita diajarkan untuk mengutamakan kehendak Allah, mengutamakan nilai-nilai kerajaan surga, dan bertumbuh memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Kita diharapkan menjadi orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat pikiran dan tujuan hidup kita. Kita harus bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Kita harus menjadi orang-orang yang semakin sehat dan dewasa dalam Tuhan. Apa ciri orang yang dewasa dalam Tuhan? Contohnya begini, ya. Ini saya berharap kita juga bisa belajar sama-sama. Contohnya misalnya begini, ya. Kalau anak kecil di sini ada anak remaja atau anak sekolah minggu misalnya yang hadir di sini. Kalau disuruh milih, ini juga ada orang-orang dewasa, orang tua. Kalau Bapak Ibu atau saudara disuruh milih, pilih 10 kelereng warna-warni, ya, bagus. 10 kelereng yang bagus, yang warna-warni, milih ini atau milih berlian 1 karat. Nggak usah malu-malu, milih yang mana? Oh, kadang-kadang kita lihat berlian aja belum pernah gitu ya. Tapi sudah tahu itu hal yang berharga. Ada yang milih kelereng, nah, kalau anak-anak pasti pilihnya kelereng ya, bagus gitu ya, apalagi dikasih yang warna-warni indah, dari jauh udah kelihatan menggoda. Kalau anak kecil pasti pilihnya kelereng karena itu menarik buat mereka, buat main, buat segala macam. Dia nggak ngerti nilai berlian itu. Tapi bagi kita yang dewasa, pasti ngerti apa yang harus kita pilih. Kita pilih yang berharga. Kalau dapat berlian bisa, kalau dijual bisa beli kelereng berapa banyak gitu. Nah inilah gambaran yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Bahwa kita didorong untuk mengerti dan memilih apa yang terbaik, apa yang terutama, apa yang bernilai kekal. Hidup kita di dunia sementara Bapak Ibu. Jangan kita mengarahkan, memfokuskan diri kita dan menjadikan hal-hal dunia ini tujuan hidup kita. Sekali lagi bukan berarti kita nggak boleh bekerja Bapak Ibu. Kita harus ya, bukan hanya boleh, kita malah harus bekerja. Kita harus bekerja keras, kita harus rajin menjalani hidup kita dan memaksimalkan potensi kita. Tapi tentu ada yang berbeda dengan orang-orang yang orientasinya duniawi, dengan orang-orang yang sudah mengerti konsep memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau orang-orang yang sudah punya konsep yang benar, dia tetap bekerja keras. Tapi dia tidak meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan pelayanan, dia tidak meninggalkan memberikan persembahan. Karena dia sedang memikirkan hal-hal yang kekal. Hal-hal surgawi. Kadang-kadang ada orang yang bekerja keras ya, banting tulang, ya, banting sana, banting sini gitu ya. Saking kerasnya, terpatah-patah gitu ya. Sampai lupa waktu, sampai lupa Tuhan.
Dan inilah ciri orang yang mengejar sesuatu yang sebenarnya fana. Dalam Matius pasal 6, ya salah satu ayat firman Tuhan yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan dan mengingat kita, dia mengajarkan demikian. Ya. Matius pasal 6 tentang hal mengumpulkan harta, Bapak Ibu. Pengajaran Tuhan Yesus mengatakan demikian, ini adalah bagian dari khotbah di bukit, ayat 19 mengatakan demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, kita capek-capek misalnya kerja, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, itu bukannya mendatangkan kebaikan, bahkan bisa jadi kutuk buat kita. Bisa jadi masalah, bisa bikin ribut keluarga. Orang yang punya warisan sama yang nggak punya warisan, mending mana Bapak Ibu? Ya, mending punya warisan ya. Nggak punya warisan? Gimana? Ya susah juga. Tapi seringkali, nah ini yang saya mau katakan, bukan masalah punya nggak punyanya, tapi ketika kita salah mengelola, kita nggak punya konsep yang benar, warisan pun jadi sumber masalah, betul nggak? Betapa banyaknya saya lihat contoh keluarga pecah, ribut karena apa? Masalah warisan. Jangan kita ini menjadi orang yang mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat bisa merusakkannya dan pencuri bisa membongkarnya. Salah investasi, taruh di asuransi atau di bank yang salah, akhirnya lenyap juga dananya. Bisa seperti itu. Atau dicuri orang. Tetapi firman Tuhan mengatakan di ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 ini menjadi sebuah peringatan keras bagi kita. Dan inilah ciri orang yang hidup duniawi Bapak Ibu. Ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ pun hatimu. Kalau kita melekat kepada harta dunia, kepada pekerjaan kita, kepada uang kita, kepada investasi kita, jangan-jangan kita seperti ayat ini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Punya rumah bagus, tadinya nggak punya rumah, tenang-tenang aja, punya rumah bagus malah khawatir. Punya handphone bagus malah khawatir. Punya mobil bagus, bukannya tenang ya, takut malah digores orang, dicuri orang. Karena fokus kita beralih ketika Tuhan kasih yang sebenarnya untuk kebaikan, tetapi kalau kita orientasi kita kepada hal-hal seperti itu, jangan-jangan. Kita tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas, tapi kita memikirkan perkara yang sementara di bumi yang fana ini. Kita bangga dengan pencapaian kita, oh hebat ya. Kita bisa berhasil, anak-anak kita berhasil, ya, pendidikannya bagus. Tapi kalau semuanya itu ujungnya bukan untuk memuliakan Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan, pencapaian kita, keberhasilan kita, pelayanan kita, apapun itu, kesehatan kita, biarlah kita pakai untuk kita memuliakan Dia. Karena itulah ciri kita sedang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Orang yang sudah di dalam Kristus, hidupnya itu ada di balik ya, salib Kristus. Kristus yang di depan. Bahkan kita selamat ini bukan karena kebaikan kita Bapak Ibu. Tapi karena Allah Bapa melihat Kristus yang sudah menebus kita. Yang sudah menyempurnakan karya kehidupan kita. Karena kalau Tuhan melihat hidup kita, semuanya nggak ada yang selamat Bapak Ibu. Tapi karena Kristus yang sudah menuntaskan, maka Kristuslah yang menjadi sumber kekuatan yang bisa menolong kita menjadi orang-orang yang dipulihkan dan diselamatkan dalam Tuhan. Makanya dikatakan hidup kita tersembunyi. Kita telah mati, artinya kita meninggalkan manusia lama dan yang muncul adalah hidup di dalam Kristus. Mati terhadap kehidupan lama yang dikuasai dosa. Dosa tidak lagi menjadi penguasa atas kehidupan kita.
Saudara, kalau kita betul-betul memiliki pemahaman ini, kita nggak akan lagi menjadi orang yang khawatir kalau nanti misalnya tiba-tiba kita kehilangan jabatan, kita kehilangan tabungan kita misalnya. Karena sekali lagi kita sadar itu dari Tuhan asalnya, dan itu sementara sifatnya. Hidup manusia kan seperti siklus ya, dari kecil ya, tambah dewasa, kemudian sekolah, bekerja, menikah, meniti karir, punya tabungan, punya investasi. Dan pada ujungnya semuanya akan menurun. Kita mungkin pensiun, kita meninggalkan semuanya, mungkin uang kita berkurang. Itu sebuah siklus yang normal, kesehatan kita pun menurun. Kita tidak menjadi orang yang gelisah dengan hal-hal seperti itu, karena itu semua sifatnya fana. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengalami semuanya, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk kita tidak fokus kepada hal yang di dunia ini. Walaupun manusia jasmaniah kita merosot, tetapi biarlah manusia batiniah kita terus bertumbuh dari hari ke hari. Itu kata firman Tuhan. Nggak masalah, karena itulah manusia. Nggak ada orang yang terus ya jabatannya jadi presiden terus, nggak ada, semua ada periodenya, semua ada masanya. Nggak ada yang direktur terus, oh hebat ya. Ada masanya Tuhan izinkan supaya kita sadar. Orientasi hidup kita bukan di dunia, tapi di surga. Kepada yang kekal, kepada yang abadi itu. So kita bersyukur. Ketika dikatakan hidup kita tersembunyi, bersama dengan Kristus kita aman dan dijaga oleh Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Hidup kita tersembunyi, artinya hidup kita ini betul-betul dirangkul, dibungkus oleh kasih, anugerah dan kuasa Tuhan. Kita aman, dijaga oleh Allah. Ini identitas baru kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita. Tuhan bukan juga hanya menciptakan kita, tapi Tuhan yang menciptakan kita, Dia menyelamatkan kita, bahkan Dia memelihara kita. Makanya kata Immanuel itu luar biasa Bapak Ibu. Allah yang selalu hadir dalam setiap hidup kita. Hadir ketika kita diciptakan, hadir ketika kita jatuh dalam dosa, Dia datang memulihkan kita, Dia hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Bahkan Dia hadir dengan Roh Kudus-Nya ketika kita bergumul di tengah-tengah dunia ini. Dan saatnya Dia akan hadir ketika Dia datang kedua kali menjemput kita. Bahkan Dia mengatakan apa? Aku akan datang untuk membawa engkau kembali ke dalam kemuliaan surga. Supaya di mana engkau berada, di mana aku berada, engkau pun berada. Allah hadir. Allah Immanuel adalah Allah yang menjaga kita dengan aman, dengan sempurna dalam perlindungan yang kekal. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Dan yang jelas ada janji, jaminan hidup kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia dalam Allah adalah hidup kekal. Ada janji-janji yang terus harus kita pegang dalam hidup kita. Dan kalau kita sadari ini, maka ini yang harusnya mendorong kita untuk terus memikirkan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang di atas. Firman Tuhan dalam Filipi 4:8 mengatakan, akhirnya, ini juga mirip dengan tadi ya, karena itu, ya, kamu sudah dibangkitkan, kamu harus hidup dalam Tuhan. Akhirnya, ini juga sebuah penegasan Bapak Ibu. Nah, indah sekali Rasul Paulus mengajar kita, ayo ikuti tuntunan ini. Akhirnya, saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini ya. Nah, sambil duduk saja nggak apa-apa ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah. Peperangan kita tuh ada di sini Bapak Ibu, dalam pikiran. Kita bisa pikirkan yang jahat, bisa pikirkan yang baik. Bukan pada tindakannya, ekspresi tindakan apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan tuh perangnya di sini, dalam pikiran kita. Maka kita harus menjaga hati kita, pikiran kita, perasaan kita, supaya kita sungguh-sungguh boleh berjalan dalam pikiran dan perasaannya Kristus. Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua. Apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah dikuasai oleh pikiran yang benar enggak? Pertanyaannya, apa yang paling menguasai pikiranku setiap hari? Ada orang yang dikuasai setiap hari oleh dendam, oleh kepahitan, oleh masa lalunya yang buruk. Padahal firman Tuhan tadi mengatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkan itu. Jangan pikirkan kepahitanmu, sakit hatimu. Kalau engkau masih mengalami itu, datang sama Tuhan minta dipulihkan. Tuhan sedia dan Tuhan mengatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku mati untuk engkau, menebus engkau dan memulihkan engkau. Biarlah pikiran Kristus dan kasih Kristuslah yang menguasai kita. Jangan kita dikuasai harta, ketamakan. Bekerja harus, tapi jangan jadi tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana melalui pekerjaan kita, kita memuliakan Allah. Melalui relasi kita di tengah-tengah teman kantor kita, di tengah kampus kita, kita memuliakan Allah. Yang kedua, apakah keputusan hidupku mencerminkan nilai surga enggak? Ada enggak prinsip-prinsip kerajaan Allah? Kebenaran, keadilan, tercermin dalam setiap keputusan kita. Ada enggak etika kerajaan Allah? Ya, kalau kita mengatakan kita adalah warga surga, kita warga kerajaan Allah, maka hidup kita pun harus baik, kata-kata kita sopan, enggak sembrono, kata-kata yang membangun. Hidupnya juga penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Harus ada prinsip sebagai warga kerajaan Allah. Etika kerajaan Allah. Harus ada buah roh. Karena itulah cermin kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri. Harus muncul dalam hidup setiap orang yang sudah di dalam Tuhan. Dan ketiga, bagaimana aku bisa memikirkan perkara di atas dalam pekerjaanku, dalam keluargaku, dalam pelayananku, dalam semua aspek hidupku. Bagaimana kita bisa memikirkan bahwa pekerjaan pun itu adalah ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya setiap hari Minggu datang ke gereja. Yang jauh lebih penting adalah ketika kita keluar dari pintu gereja, itulah ibadah yang sejati. Makanya dalam sebuah gereja saya pernah cerita, menarik Bapak Ibu, biasanya kan orang datang gitu ya, selamat beribadah, itu biasanya di pintu masuk ya, baru masuk gereja ada tulisan selamat beribadah. Tapi gereja ini menarik Bapak Ibu, dia tuliskan kata selamat beribadah bukan di pintu masuk, tapi di pintu keluar. Kayak di sini ya, di pintu keluar. Ada tulisan selamat beribadah. Kenapa? Karena sekeluarnya dari ibadah itulah ibadahmu yang sejati. Itulah liturgimu yang sebenar-benarnya. Ibadah cuma sejam, maksimal 2 jam. Tapi seumur hidup kita, keluar dari gedung gereja, itulah ibadahmu. Bagaimana kita bisa menghayati ibadah di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah studi kita, di tengah-tengah kampus kita. Kita sungguh-sungguh menjadi mahasiswa yang benar, yang jujur, yang kerja keras, yang kreatif. Karena kita mau menyatakan itulah penyembahan saya kepada Tuhan, itulah ibadah saya di tengah-tengah kampus saya, di tengah-tengah kantor saya.
Bagaimana kita menyatakan perkara di atas itu di keluarga kita. Bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga kita adalah keluarga yang penuh syukur walaupun hidup gak mudah. Hal sederhana ya, keluarga yang bisa bersyukur. Orang tua yang bisa mengajarkan anak-anaknya, gak apa-apa anak, kita susah sekarang tapi tetap bersyukur, Tuhan itu baik. Itu sudah mencerminkan kita orang beriman. Tapi kalau dalam keluarga isinya keluhan, isinya bertengkar, isinya berantem, itu gak ada suasana surgawi Bapak Ibu. Di mana tengah-tengah keluarga adalah keluarga yang membangun anaknya misalnya, ya nilainya nggak bagus-bagus amat, tetapi dia bisa dorong anaknya, ayo bangkit. Nggak apa-apa nak, belajar lagi, kamu pasti bisa. Sambil ajak doa, libatkan Tuhan. Jangan dimarahi, jangan dituntut, jangan dipaksa. Karena setiap orang, setiap anak punya panggilannya, punya rencana Allah dalam diri mereka. Bagaimana kita bisa menghadirkan itu di tengah-tengah keluarga. Ketika suami di PHK misalnya, sikap istri seperti apa? Nggak apa-apa, ayo kita juang sama-sama. Kita atur hidup kita atur keuangan kita. Betapa indahnya kalau kita bisa menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Faith at home, iman di tengah keluarga. Itulah ciri kita sedang memikirkan hal-hal surgawi. Perkara-perkara yang di atas dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memikirkan perkara di atas dalam pelayanan kita. Sekali lagi saudara, pelayanan itu hal yang baik. Tuhan rindu kita melayani. Bahkan Tuhan mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan untuk memberikan nyawanya, untuk memberi menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita dipanggil untuk melayani. Tapi kalau di sininya belum beres. Kalau ada hal-hal yang belum benar, motivasi kita, cara-cara kita. Jangan-jangan Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Walaupun kita mengatakan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu, aku sudah melakukan ini dan itu, tapi Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Aku sudah sibuk pelayanan kok. Gereja ini berkembang karena aku tidak kenal engkau. Satu hal yang kita rindu dibangun di gereja ini, dan ini harusnya menjadi filosofi kita Bapak Ibu. Dan saya bersyukur gereja kita luar biasa ya. Kemarin Natal sekali lagi saya sangat diberkati dengan drama musikal yang luar biasa. Kisah Alkitab itu jadi hidup Bapak Ibu. Ini berita hidup. Tapi seringkali kalau kita nggak hidupi benar-benar, ya jadi berita yang mati. Apalagi kita bisa menghidupi nilai-nilai yang ada di dalamnya, itu luar biasa. Tapi yang saya rindu Bapak Ibu, termasuk kita semua, bahwa ke depan pelayanan kita harus kita dasari dengan satu dasar yang kuat, yang kokoh. Kita bersyukur untuk para penata layan, tapi kita mau mengatakan demikian. Pertumbuhan rohanimu lebih penting daripada pelayananmu. Hubunganmu dengan Tuhan itu jauh-jauh lebih penting daripada sekedar prestasimu, pencapaianmu, pelayananmu, kesibukanmu. Karena hubungan dengan Tuhan inilah yang kekal. Yang tidak bisa diambil oleh apapun dan siapapun. Keintiman kita dengan Tuhan itulah yang membuat kita tetap kokoh berdiri apapun yang terjadi. Pertumbuhan rohani saudara dan saya jauh lebih penting daripada pelayanan kita. Jangan kita bangga dengan pujian manusia. Tapi bila kita bangga dan bersyukur karena Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Karena itulah tandanya kita sedang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan terus boleh menolong kita hidup ayo dekat dengan Tuhan. Karena dengan kita hidup dekat dengan Tuhan, kita diajar terus untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya rindu kita nyanyikan lagu tadi, ya, yang mengatakan ke tempat tertinggilah. Ke tempat kita mau dekat dengan Tuhan. Itulah yang menolong kita terus boleh mengarahkan hidup kita memikirkan
perkara-perkara yang di atas. Nyanyikan bait yang pertama, kemudian kita nyanyikan refnya 2 kali. Ke tempat tertinggilah, genap jiwaku merindulah. Ke tempat yang tertinggilah, genap jiwaku merindulah. Ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu tempat. Saudang kita bangkit berdiri ke tempat tertinggi. Tuhan tempatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, ke tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Bapak, kami rindu setiap kami yang hadir hari ini disadarkan bahwa ada satu hal yang mungkin selama ini kami lupakan. Tetapi sesungguhnya itu yang kami perlukan, itu yang kami butuhkan. Ada banyak masalah hidup yang seringkali menarik kami fokus kepada permasalahan kami dan hal-hal yang ada di dunia ini. Padahal kami menjalani hidup kami di dunia ini sementara. Kami perantau, kami orang asing. Ada batas hidup kami. Namun kami bersyukur hari ini firman Tuhan mengajar kami ya Tuhan. Untuk kami memikirkan perkara yang di atas, yang bernilai kekal. Di dunia ini ngengat dan karat bisa merusakkan harta kami, milik kami, tubuh kami. Karena semuanya fana dan sementara. Tapi kalau kami belajar memikirkan perkara yang di atas, kami yakin Tuhan, itulah yang menolong kami menikmati dan mengalami damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang tidak mungkin diambil oleh dunia ini. Karena damai yang dari Tuhan adalah damai yang melampaui segala akal, melampaui segala masalah hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya pulang dari tempat ini kami sungguh-sungguh boleh menyimpan dalam hati kami kebenaran ini. Dan kami hidup memikirkan perkara-perkara yang di atas. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja segala abad dan di segala tempat. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan masuki dalam persembahan, namun sebelumnya mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih 1 minggu yang sudah boleh kami lalui. Segala berkat dan kasih-Mu menyertai dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan apa yang menjadi porsi kami dalam seminggu ini.
Nah, kami juga bersyukur pada ibadah ini. Kami juga boleh belajar untuk mengembalikan sebagian dari berkat-Mu untuk dipakai untuk pelayanan, untuk perluasan kerajaan-Mu melalui GKM Gloria ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk persembahan pada minggu ini, seperti biasa yang pertama untuk kas operasional dan yang kedua untuk kas pembangunan. Namun sebelumnya kita akan hantarkan dengan satu pujian di mana kita juga masih mengingat akan nuansa Natal pada saat ini. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 91, Dengar Malak Memuji. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Menaikkan bait yang ketiga, Raja damai yang besar, surga hidup yang benar. Raja damai yang besar, surga hidup yang benar, datang pilih umatnya, beri harapan dalamnya. Jarak pandang dirinya, oh salib diterimanya. Orang-orang percaya mendapat hidup kekal. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang. Dengar malak memuji, dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap ada dalam setiap musim kehidupan kami. Dan itu pun yang kami yakini ada bersama dengan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemerintah negara kami, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk di kota Bandung. Seluruh jajaran yang ada, kami rindu Tuhan sebagai warga gereja, kami tetap bisa mendoakan dan bahkan mendukung mereka untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan baik. Tolong Tuhan supaya kami juga bisa hadir, berperan dengan baik, mensejahterakan kota di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa yang bergulat dengan banyak masalah secara politik, secara ekonomi, dan bahkan ditambah lagi dengan bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai belahan daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera. Tuhan tolong supaya Tuhan berikan hikmat kepada setiap pihak yang terkait, termasuk gereja Tuhan,
boleh hadir, membawa satu kebaikan, membawa penghiburan bagi mereka. Setiap bantuan yang dikumpulkan, yang disalurkan kiranya dapat tepat sasaran dan dapat meringankan beban saudara kami yang sedang bergumul dan berjuang dalam kehidupan mereka. Apa yang kami alami kembali menyadarkan kami bahwa tidak ada satupun yang kami sombongkan dalam hidup ini. Semua sementara sifatnya. Dan bila semua itu Tuhan menolong kami semua, termasuk kami yang hadir hari ini, untuk terus boleh mengarahkan hati kami kepada yang kekal, kepada perkara-perkara yang di atas. Sehingga setiap detik, jam, waktu yang ada, tidak kami sia-siakan. Tapi kami boleh pakai dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang membangun, hal-hal yang berguna dan yang memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan kami. Kami bersyukur Tuhan menuntun kami sampai di penghujung, di minggu terakhir tahun ini. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun baru 2026. Kami manusia terbatas yang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Namun pandangan kami terarah kepadamu. Bahkan ketika kami tidak bisa melihat ujungnya, biarlah kami percaya kepada hati Tuhan. Percaya kepada penyertaan Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, Allah yang berdaulat dan memegang kendali atas kehidupan kami. Sehingga kami tidak goyah, tapi kami tetap teguh berdiri, menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Pulihkan bagi kami yang bergumul dengan pekerjaan, dengan ekonomi, dengan studi kami. Pulihkan bagi kami yang juga bergumul dengan kesehatan kami. Pulihkan hati kami yang remuk, yang pahit, dengan pengampunan dan juga kuasa Tuhan yang memulihkan itu. Sehingga memasuki tahun yang baru nanti, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru yang kami miliki sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak yang meyakini identitas kami dalam Kristus sebagai anak-anak Allah aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Dan kami mau mengakhiri doa kami dan syafaat kami dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi kita. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, puji Tuhan. Ibadah sudah berlangsung dengan baik dan hari ini kita satu kali kebaktian Bapak Ibu. Dan kita bersyukur ya firman Tuhan kiranya terus boleh menguatkan kita termasuk setiap pujian yang sudah kita naikkan. Kami menyambut adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir hari ini boleh mengangkat tangan di tempat saja kalau ada. Di atas ada 1-2 orang ya, puji Tuhan kita sambut Bapak Ibu. Ya, jika belum memiliki tempat ibadah, kami mengundang ya, boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini di kesempatan yang selanjutnya. Ya, kemudian Bapak Ibu ada warta lisan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hari Kamis Bapak Ibu kita akan mengadakan ibadah awal tahun. Ya bersyukur hari ini mungkin sudah mulai liburan gitu ya, ada beberapa jemaat yang pergi keluar kota dan tidak ada di Bandung. Kita tetap doakan mereka dalam pembenaran Tuhan ya. Tapi kita yang ada di Bandung kiranya tetap setia beribadah. Termasuk dalam kebaktian awal tahun nanti hari Kamis tanggal 1 ya, Januari 2026. Satu kali kebaktian Bapak Ibu. Ya, satu kali kebaktian pukul 9.30 dengan tema gereja yang berbuah. Ini tema besar kita dalam tahun depan. Kita tidak hanya mau bertumbuh tapi kita rindu menjadi gereja yang berbuah. Ini doa dan kerinduan kita bersama. Ya, kemudian di awal tahun ini juga ada perjamuan kasih. Ya, kita mau menikmati kebersamaan, fellowship. Bapak Ibu yang rindu berbagian, ya, nyumbang makanan ringan gitu ya, snack dan sebagainya, silakan nanti bisa menghubungi Ibu Widya Stuti ya di bawah mungkin ya di lantai bawah dan kemudian atau ke tata usaha ya untuk bisa diatur ya untuk persembahan kue dan yang lain-lain. Ya, terima kasih untuk yang sudah mendaftar. Dan masih terbuka untuk jemaat sekalian bisa berpartisipasi dalam perjamuan kasih di awal tahun nanti. Kemudian yang berikutnya, ya, disampaikan bahwa masa pelayanan dari Evangelis Ivan Wisnu Takailu berakhir pada hari ini, pada tanggal 31 Desember Bapak Ibu, jadi masih kurang lebih 3 hari lagi, ya, karena beliau juga dalam kondisi kesehatan tidak bisa hadir hari ini ya, betul ya, Penginjil Ivan masih dalam pemulihan. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih untuk kesempatan pelayanan dan ke depan kita doakan baik pelayanan beliau di Sekolah Bina Bakti dan juga di gereja kita ya karena masih bersama-sama dengan kita dan akan bersama-sama mendukung ya pelayanan yang ada di tempat ini. Baik, kiranya Tuhan terus boleh memberkati ya baik pelayanan Penginjil Ivon dan juga untuk keluarga dan juga untuk kesehatannya. Ya Tuhan Yesus memberkati. Sekian ya warta lisan hari ini. Selamat hari Minggu. Silakan ambil waktu teduh kemudian bisa bersalaman satu dengan yang lain dan meninggalkan ruangan dengan tertib. Tuhan Yesus memberkati.